warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sundari. Nomor induk mahasiswa 0704201010. Kelas Biologi 1, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang dibina oleh Ibu Junaida MPD. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang paragraf. Sebelum memasuki apa itu paragraf, alangkah baiknya saya menyampaikan apa-apa yang harus saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian paragraf, kemudian ciri-ciri paragraf, fungsi pembentukan paragraf, kegunaan paragraf, syarat paragraf, unsur paragraf, kerangka paragraf, dan macam-macam paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel ataupun model tulisan lainnya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing ya menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Terdapat berbagai jenis paragraf yang diklasifikasikan berdasarkan isi kalimat utamanya dan berdasarkan fungsinya. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan penulis. Baiklah teman-teman, jika kita sudah memahami tentang pengertian paragraf, selanjutnya kita memasuki ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan. 3. Di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Selanjutnya, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan kevariasian. Selanjutnya ada fungsi pembentukan paragraf. Yang pertama adalah menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. 3. Pengarang memunculkan pikiran yang sistematis. 4. Pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. 5. Sebagai tanda bahwa pemikiran baru dimulai. Setelah kita memahami ciri-ciri paragraf, selanjutnya kita memasuki kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yang pertama adalah sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Membuat paragraf tentunya memiliki beberapa syarat supaya mempermudah penulis dalam menuangkan ide dan gagasan
Jika lebih dari satu ide pokok, maka akan membuat pembaca kebingungan. Kedua adalah kepaduan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan, sehingga kalimatnya tersusun dengan rapi. Ketiga, berisi relevan dalam karangan. Keempat, kelengkapan paragraf. Yang dimaksud kelengkapan paragraf, adanya kesempurnaan dalam paragraf, memiliki kalimat utama, dan dikembangkan kalimat penjelas. Selanjutnya adalah unsur paragraf. Unsur paragraf yang pertama adalah kesatuan. Paragraf yang memiliki kesatuan yang utuh antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf haruslah menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Selanjutnya adalah kepaduan. Paragraf yang baik haruslah terdapat keterikatan yang selaras dan berimbang antar kalimat-kalimat di dalam paragraf. Kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Intinya, kepaduan ini terjadi antara adanya hubungan timbal balik antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan di sini mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Berarti di sini informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf. Karena dalam menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Untuk menentukan kerangka paragraf, yang pertama adalah menentukan tema. Kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Keempat, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Selanjutnya, macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf berdasarkan isi. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari paragraf kejadian, yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita, yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menceritakan atau menghasilkan sesuatu. Nah, di atas ini adalah salah satu contoh paragraf narasi, yaitu Marco Polo adalah salah satu penjelajah paling terkenal di dunia. Petualangan bersejarah Marco Polo dimulai pada tahun 1272 dari kota kelahirannya yaitu Manesia menuju ke daerah selatan Irak dan tinggal selama 1 tahun di sana. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Teluk Persia menuju Khurasan lalu tinggal di Afghanistan selama 1 tahun. Selama tinggal di Afghanistan, ia juga mengunjungi beberapa tempat seperti Pakistan dan Kashmir. Setelah meninggalkan Afghanistan, Marco Polo singgah ke Nusantara melalui Sri Lanka.
Marco Polo akhirnya kembali lagi ke Venesia melalui jalur sutra sepanjang Cina sampai Turki. Nah, jadi di atas ini adalah salah satu contoh paragraf narasi yang dimana di dalamnya itu mengungkapkan suatu kisah, peristiwa atau pengalaman pribadi seseorang berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah paragraf deskripsi, yang dimana paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya itu seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami secara langsung kejadian atau keadaan tersebut. Nah, di atas adalah salah satu contoh paragraf deskripsi, yaitu kali kecil di depan rumah temanku terlihat sangat kotor. Warna airnya hitam, pekat, dan berminyak. Di pinggir kali tampak pula tumpukan sampah yang umumnya berupa kantong plastik dan botol plastik bekas. Kotoran-kotoran itu terlihat menghambat lajunya air mengalir atau membuat air tergenang dari genangan air itu, sehingga tercium bau busuk yang menyengat di hidung. Nah, dari contoh di atas kita dapat tergambarkan suasana apa yang terjadi di depan rumah teman saya. Selanjutnya ada paragraf eksposisi, di mana paragraf ini adalah sebuah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membaca dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca tersebut. Yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta. Jadi tujuan dari paragraf argumentasi ini adalah supaya si pembaca itu yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Selanjutnya adalah paragraf persuasi, yaitu suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya, supaya tujuannya bisa tercapai. Penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan dengan menggunakan fakta. Nah, di atas adalah salah satu contoh paragraf persuasi yang dimana penyelesaian kasus pencemaran lingkungan tidak merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Kesadaran dan partisipasi aktif para pemilik pabrik dan masyarakat amat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat, marilah berpartisipasi aktif dalam kebersihan. Jadi, dalam paragraf ini teksnya berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan oleh penulis tersebut. Baiklah, selanjutnya jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya.
Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya bisa kita lihat di atas, yaitu buah apel sangat efektif dalam mengatasi kolesterol dalam tubuh. Buah ini sangat banyak digemari oleh masyarakat. Selain buahnya lezat, buah ini memiliki 5 unsur yang sangat efektif mengatasi penyebab penyempitan pembuluh darah manusia. Kelima unsur tersebut yaitu vitamin C, serat pektin, kalium, asam gluceris, dan fitokimia. Interaksi vitamin C dan serat pektin dikenal sebagai perpaduan efektif untuk menurunkan kandungan kolesterol dalam tubuh. Selain itu, buah ini juga memiliki segudang manfaat lainnya. Itulah contoh paragraf deduktif yang memaparkan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif terbagi menjadi 3. Yang pertama ada generalisasi, yaitu suatu paragraf yang menggunakan pendekatan induksi di dalam kalimatnya. Dengan kata lain, paragraf generalisasi merupakan paragraf yang disusun berdasarkan melalui kumpulan fakta dan data yang saling berkaitan sehingga menemukan kesimpulan pokok. Contoh dari generalisasi yaitu, pemerintah telah menjadikan Pulau Komodo sebagai habitat pelestarian komodo di ujung kulon. Pemerintah membuat cagar alam untuk pelestarian badak bercula 1. Selain itu, sejumlah undang-undang dibuat untuk melindungi hewan langka dari incaran pemburu. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Setelah karangan anak-anak kelas 6 diperiksa, ternyata Iman, Slamet, Enal, dan Derry mendapat nilai 90. Anak-anak yang lain mendapat 75. Hanya Tony yang mendapat nilai 60. Dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang dari 60. Bisa dikatakan anak kelas 6 cukup pandai mengarang. Selanjutnya adalah analogi. Analogi ini merupakan penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Dengan persamaan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulannya. Pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan dalam bidang yang lainnya. Salah satu contoh analogi yaitu lidi dan manusia. Sebuah lidi yang hanya sebatang sangatlah mudah untuk dipatahkan. Namun apabila lidi tersebut dikumpulkan menjadi banyak dan disatukan menjadi satu, maka pasti lidi tersebut akan sulit untuk dipatahkan. Hal ini juga terjadi dengan manusia. Jika manusia berjuang sendiri-sendiri, maka mereka akan sangat mudah untuk dipatahkan karena tidak adanya kekuatan lain yang mendukung mereka. Namun, jika manusia tersebut dikumpulkan menjadi satu, seperti halnya dengan lidi, maka terciptalah sebuah kesatuan dan persatuan yang tidak akan mudah dikalahkan. Oleh sebab itu, manusia yang tidak memiliki persatuan akan sama seperti dengan sebatang lidi yang tidak disatukan. Mereka akan sangat mudah dipatahkan. Jadi ini adalah salah satu contoh analogi yang dimana di
dibandingkan dua hal yang berbeda akan tetapi memiliki kesimpulan yang sama. Selanjutnya adalah hubungan klausalitas, yang dimana klausalitas ini adalah paragraf yang pernyataan menjadi sebab didahulukan kemudian diikuti akibat yang ditimbulkan. Proses berpikir paragraf ini adalah menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Misal, jika hujan-hujanan kita akan jatuh sakit. Kita bisa lihat contoh hubungan klausalitas di atas, yaitu harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi karena kenaikan harga-harga tersebut mencapai 2 kali lipat dari harga semula. Beberapa warung tutup karena ini, dan sebagian yang lain menaikkan harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos atau para perantau lainnya, terutama di kota-kota besar, bertambah mahal. Jadi di sini ada sebab dan akibat yang ditimbulkan dari paragraf tersebut. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Contoh, jeruk merupakan salah satu bahan alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jeruk sangatlah bermanfaat untuk kulit. Terlebih lagi, kandungan antioksidannya yang tinggi dapat melindungi wajah dari paparan radikal bebas. Ada berbagai macam manfaat dari perawatan menggunakan jeruk, di antaranya menghilangkan jerawat, mengecilkan pori-pori, mencerahkan kulit, mencegah penuaan, dan tentunya sangat menutrisi kulit. Dengan demikian, jeruk sudah sangat terpercaya sebagai bahan alami yang kaya manfaat untuk kecantikan dan kesehatan kulit wajah. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Sebagai contoh bisa kita lihat di atas. Contohnya yaitu menjawab permasalahan yang kompleks dalam tatanan dunia yang berorientasi pasar dan diwarnai dengan kekerasan, sangat mendesak dalam memuat batas-batas keilmuan yang memagari suatu sudut pandang agar dapat mengembangkan diri menjadi disiplin yang terus-menerus saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya ada paragraf pengembang. Paragraf pengembang merupakan paragraf yang berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana ini merupakan ide-ide atau sub-sub topik pembicaraan. Contoh, berdasarkan hasil penelitian, ternyata perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul di Indonesia relatif lambat. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya angka serapan pemanfaatan benih padi ketan varietas Lus, Ketonggo, dan Style. Belum banyak petani yang mengetahui ketiga varietas padi ketan ini, apalagi menanamnya. Kondisi ini tidak lepas dari lambatnya penyampaian informasi keterbatasan varietas tersebut kepada para petani. Selain itu, iklim usaha beras ketan tampaknya juga belum mendukung. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf pengembang yang dimana isi wacana ini merupakan ide-ide atau sub-sub topik pembicaraan tersebut. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang letaknya di akhir sebuah karangan. Paragraf ini berfungsi sebagai penutup pada sebuah karangan tersebut. Contoh,
Kanker paru saat ini sangat ditakuti sebagai salah satu penyakit yang mematikan. Hanya 25% kanker jenis ini bisa terdiagnosis pada tahap sejak dini. Para ahli telah berupaya menemukan cara agar bisa mendeteksi sedini mungkin adanya kanker paru, sehingga pasien bisa diselamatkan. Di antara mereka adalah para peneliti dari universitas di Amerika Serikat yang mencoba teknik pemeriksaan antibodi dengan ketepatan tinggi untuk mendiagnosis sel kanker tahap dini. Mereka menganalisis 212 calon penderita kanker dengan semacam protein antibodi. Ternyata protein tersebut 90% akurat. Cara ini bisa digunakan untuk membedakan antara tumor jinak dan kanker. Dengan demikian, untuk mendeteksi kanker sejak dini mungkin para ahli menggunakan protein antibodi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pembina, yaitu Ibu Junaida MPD, yang telah memberikan saya arahan dalam pembuatan video tentang paragraf. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah melihat video ini.